Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 18 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar, yang berarti tidak ada lagi minyak goreng kemasan berharga murah demi mengatasi kelangkaan. Suatu kebijakan yang dinilai tepat. Tapi pemerintah diminta tetap harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi kelangkaan. Sebelum kebijakan terbaru itu, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di banyak tempat, sehingga banyak warga harus antri untuk membeli walau pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan untuk menstabilkan harga dan pasokan sejak Januari yang lalu. Sampai hari Selasa 15 Maret yang lalu, kelangkaan minyak goreng masih saja terjadi di berbagai daerah. Bahkan di lumbung kelapa sawit seperti Riau dan Kalimantan Barat, warga harus bolak-balik mengecek ketersediaan minyak goreng di minimarket atau warung terdekat. Nah, pemirsa, sampai kapankah negeri ini mengalami krisis minyak goreng? Apakah pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan dan apa solusi mengatasi kelangkaan sejumlah komoditas seperti pangan dan energi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Iwan Januar dari Direktur Siasa Institute. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, ini bagaimana kabarnya ini, Bung? Sehat? Alhamdulillah, Bung? Sehat, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bung, sebagaimana pemberitaan tadi, ini kan minyak goreng masih saja langka. Setelah tidak langka, harganya naik. Nah, ini satu pertanyaan masih terus bermunculan di kalangan masyarakat adalah kenapa minyak goreng ini langka dan mahal? Sampai kapan negeri ini mengalami krisis minyak goreng? Padahal kelapa sawit banyak tumbuh di negeri kita ini. Iya, Bung Aziz juga pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sangat ironi ya, ini seperti pepatah anak ayam mati di lumbung padi. Karena kita ini negara dengan luas pertanian sawit itu sangat luas betul ya. Jadi kalau diperhatikan menurut catatan dari Kementerian Pertanian tahun 2019, itu jumlah perkebunan sawit di Indonesia itu luasnya mencapai 16,38 juta hektar. Jadi satu luasan yang sangat luar biasa. Nah, begitu pula jadi produksi minyak sawitnya itu yang mentah tahun 2021 itu mencapai 46,88 juta ton. Ini jumlah yang di atas kebutuhan nasional, maksudnya kebutuhan rumah tangga ya, itu di atas, jauh di atas itu. Dan jangan lupa bahwa Indonesia sampai sekarang masih memegang rekor sebagai negara, jajaran negara pemasok produsen sawit terbesar di dunia. Nah, tahun 2019 itu mencapai produksi 43,5 juta ton. Dan kalau kita lihat kebutuhan dalam negeri, yaitu kebutuhan sawit rumah tangga, itu cuma 5,07 juta ton. Jangan sangat jauh sekali ya. Jadi kalau produksinya 46 juta ton lebih begitu, sementara kebutuhan warga cuma 5,07 juta ton, ini kan selisihnya sangat jauh sekali. Ini jadi pertanyaan, masyarakat kemana begitu kan, dan kenapa pemerintah kok nggak berdaya menghadapi kondisi seperti ini. Dan tahu-tahu ketika kemudian harga eceran tertinggi dihapus ya, dikembalikan ke harga pasar, tiba-tiba rak-rak minyak goreng di toko-toko, minimarket, di mall itu penuh lagi seperti itu. Itu beda dengan pemandangan 2-3 hari sebelumnya. Selama beberapa pekan warga kelimpungan demikian. Nah, ini merupakan gambaran satu hal yang sangat memprihatinkan. Betapa negara yang memiliki tadi ya luas perkebunan sawit luar biasa, produksi juga luar biasa, tapi kok ternyata mengalami kelangkaan sawit. Berarti ada sesuatu yang memang tidak beres di dalam tata niaga minyak sawit ini untuk masyarakat. Apa yang bisa kita katakan? Pertama, berarti ini menunjukkan bahwa adanya kartel.
Ya, ini sudah disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu Pak Ukay Karyadi. Beliau mengatakan bahwa dugaan adanya kartel sawit di Indonesia itu sangat kuat sekali. Apa pasalnya? Karena ada sekitar 46,5%, jadi 46% lebih itu korporasi besar yang menguasai pangsa pasar minyak goreng di dalam negeri. Dan yang sangat luar biasa, perusahaan-perusahaan besar ini itu mereka memegang industri sawit dari hulu sampai ke hilir. Dari mulai perkebunannya, ya pengolahannya, sampai distribusinya, retailnya itu mereka yang pegang. Coba, kalau sudah seperti ini kan menunjukkan bahwasanya ini memang ada dugaan praktek kartel dan monopoli yang sangat besar terjadi di Indonesia. Karena begitu kemudian dicabut harga eceran tertingginya, itu langsung tiba-tiba penuh. Berarti kemana aja itu? Berarti memang ada penumpukan, ada bukan lagi oknum toko, warung, apalagi seperti dikatakan oleh Menteri Perdagangan bahwasanya warga nih karena panik buying lalu numpuk minyak goreng. Itu saya pikir itu tuduhan yang memang ada dan menunjukkan bahwa ketidakjujuran ya dari yang bersangkutan untuk kemudian berani membongkar bahwa ada praktek kartel yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, Bang Aziz juga para pemirsa kabar petang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya sampai kapan ini terjadi, ya kalau masih terus seperti ini, kalau misalnya kartel ini masih menguasai industri sawit dari hulu sampai ke hilir, nah ini nggak akan pernah selesai kan. Nanti begitu nanti harga CPO di pasar internasional bergolak, mereka akan menuntut supaya minyak sawit ini dijual sesuai dengan harga internasional. Nah, ini yang mereka inginkan. Kenapa? Karena tabiat kartel, mereka ini ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sekalipun dengan cara yang kejam, yaitu memainkan harga pasar, dan juga kemudian mereka memonopoli perdagangan. Begitu, Bung Ajis. Ya, baik. Ini tampaknya krisis minyak goreng sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, tetapi stok minyak goreng ya dan tingginya harga minyak goreng ini belum menemukan titik cerah. Ini kan cukup ironis ya, sebagaimana sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwa Indonesia adalah termasuk negara penghasil 58% sawit terbesar di dunia. Sejak awal tahun yang lalu ya, ini pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan sudah berulang kali berjanji akan menuntaskan kelangkaan minyak goreng. Pemerintah juga mengklaim stok minyak goreng sangat melimpah melebihi kebutuhan domestik. Namun fakta di lapangan berkata lain. Nah, ini kira-kira apakah ini bisa dikatakan bahwa pemerintah gagal di dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan apakah kebijakan pemerintah yang sudah ada ini kira-kira menurut Bung Iwan apakah mampu menyelesaikan problem pokok dari krisis minyak goreng saat ini? Iya, jadi Bung Ajis juga para pemirsa kabar petang, apa yang dicanangkan oleh Presiden tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, ya food estate ya, yang kemudian Pak Prabowo ditunjuk sebagai panglima untuk memimpin food estate ini menunjukkan bahwa memang ketidakseriusan dan akhirnya gagal seperti itu. Kenapa ketidakseriusan? Karena harusnya dari awal itu kemudian negara kita ini dengan negara agraris, kemudian sumber daya kelautan yang juga sangat luar biasa ya, itu mestinya sejak awal sudah harus berpihak kepada masyarakat ya, bukan kepada korporat. Nah, kalau sekarang ini kan bergantung pada korporat. Misalnya contoh sawit sekarang ini kan, itu betapa korporat pemilik perkebunan sawit itu diinjeksi dana sampai triliunan rupiah itu kan. Nah, ini kan satu sikap yang tidak adil. Sementara warga yang mereka tuh semestinya mendapatkan modal untuk usaha pangan ya, untuk industri agroindustri atau pangan yang sifatnya UMKM, nelayan, petani, itu mereka sampai sekarang tidak mendapatkan bantuan yang layak, yang cukup. Kemarin sudah ada berita warga tuh antri pupuk karena kelangkaan pupuk. Nah, ini kan ironis. Sementara kalau kita ingin mewujudkan ketahanan pangan, itu mestinya masyarakat itu dan kemudian mereka diberdayakan, bukan korporat. Karena korporat yang berkuasa, mereka itu kemudian semakin besar, apalagi jumlahnya kemudian nggak banyak, hanya 4-5, minyak goreng hanya 5 perusahaan besar ya. Mereka bisa kemudian kong kali kong, bisa lalu mereka menekan pemerintah untuk kemudian tunduk kepada price list, daftar harga yang mereka inginkan seperti itu. Jadi memang ini merupakan ketidakseriusan dan juga kegagalan di dalam mewujudkan ketahanan pangan. Yang kedua, kita sangat bergantung pada impor. Jadi apa yang dijanjikan oleh Jokowi bahwa akan menghentikan impor kan nggak terbukti sampai sekarang. Ya beras masih impor, bahkan juga
kedelai masih impor, bawang juga sebagian masih impor. Banyak produk-produk pangan itu yang kita impor. Nah, kalau satu negara dia mengandalkan pangan dari impor, kita bayangkan seandainya ya, ada konflik antara Indonesia dengan negara pengimpor pangan begitu kan. Ini kan menjadi pukulan sangat berat. Di dalam percaturan politik dan juga peperangan militer, salah satu cara untuk mengkat dan melemahkan musuh lawan itu dengan cara apa? Ya menghentikan suplai impornya, suplai pangannya itu. Nah sekarang Indonesia ini masih mengandalkan impor, beras masih impor, seperti itu kan. Nah sehingga kalau kemudian dua hal ini masih terjadi, maka nggak akan pernah selesai. Dan justru akan berlarut-larut. Makanya ini merupakan produk dari satu sistem yang kita kemudian kenal dengan sistem kapitalisme, di mana satu pengusahanya mereka itu mengambil shortcut, ya ingin mengambil untung dengan cara impor barang. Karena kalau misalkan beli dari petani kan mereka nggak dapat fee, nggak dapat untung, nggak bisa bisnis, gitu kan. Yang kedua, kita juga ini mencemaskan masih banyak para pejabat bermental pemburu rente yang mereka juga main sebagai pengusaha atau mereka juga circle-nya dengan pengusaha, di situ mendapatkan kemudian cipratan fee dari impor berbagai macam produk-produk pangan. Nah, jadi kalau kita berharap apakah bisa, ya harus ada perubahan yang revolusioner, perubahan yang total begitu kan. Kalau masih seperti ini sifatnya, pemerintah masih berpihak kepada korporat besar, kemudian juga masih mengandalkan impor, tidak memberdayakan warga masyarakat, petani, nelayan, itu tidak akan pernah berhasil mewujudkan ketahanan pangan. Begitu, Bung Ajis. Ya, baik. Lantas kemudian kalau memang seperti itu, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, apakah masalah lonjakan harga yang bersumber dari lemahnya fungsi riayah negara ini adalah akibat dari paradigma kapitalisme yang neoliberal? Apakah seperti itu atau seperti apa, Bung Iwan? Iya, itu jelas sekali ya. Di dalam paradigma ekonomi sistem kapitalisme liberalisme Sumali, distribusi pangan itu kan dilakukan dengan mekanisme harga. Jadi kalau Anda itu ingin beli minyak goreng, maka beli yang, kalau nggak punya uang banyak, beli yang curah, begitu kan? Tapi kalau Anda punya uang banyak, Anda beli yang bermerek seperti itu, yang dijual di supermarket, dijual di mall, seperti itu. Jadi sistem negara kapitalisme seperti Indonesia ini menyerahkan mekanisme distribusi produk, barang, dan jasa itu dengan harga, dengan cara harga. Jadi ada kemudian untuk warga yang tidak mampu, katakan, silakan beli minyak curah yang murah meriah begitu kan, yang kualitasnya kualitas ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau pengen yang bermutu, ambil yang bermerek yang ada di toko-toko, di mall, seperti itu ya. Nah, jadi fungsi pemerintah di dalam sistem ekonomi kapitalisme itu, mereka hanya menjadi regulator. Jadi hanya membuat aturan, lalu kemudian membuka pintu perdagangan, tapi tidak sampai kemudian satu, mengontrol dan mencegah terjadinya kartel, monopoli. Yang kedua, juga tidak menjamin apakah masyarakat memiliki akses untuk bisa mendapatkan barang dan jasa, terutama pangan. Jadi cukup mengatakan stok minyak goreng cukup, atau stok beras cukup, menjelang Ramadan stok telur, daging sapi, daging ayam itu cukup. Tapi tidak sampai kemudian mereka itu, sistem ini, kapitalisme, nggak sampai kemudian merumuskan bagaimana cara warga itu bisa mengakses, bisa mendapatkan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer itu. Gimana warga bisa beli beras, bisa beli telur, bisa beli daging, bisa beli minyak goreng. Nah, itu diserahkan kepada mekanisme harga. Jadi kalau nggak punya duit, ya sudah beli yang murah meriah aja. Kalau punya duit, silakan beli yang mahal. Nah, tidak ada kemudian peran negara sampai menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi yang dikenal dengan tadi ya, meriayah, melayani masyarakat. Itu nggak dikenal. Dalam sistem kapitalisme tidak ada istilah namanya makan siang gratis, no freelance begitu ya. Atas kesehatan pun warga harus bayar sendiri dengan nama BPJS. Apalagi ini produk yang dihasilkan oleh korporat, ya harus beli dong. Jangan minta gratis begitu kan. Kalau nggak bisa beli yang mahal, Anda beli yang murah aja. Atau nggak bisa beli yang murah, udah aja pakai minyak goreng berkali-kali begitu kan. Masalah itu kemudian mengancam kesehatan, negara nggak ikut campur. Begitu Bung Ajis. Ya, baik. Lantas kemudian kira-kira seperti apa solusi Islam di dalam mengatasi kelangkaan sejumlah komoditas seperti pangan dan juga energi? Bisa dijelaskan juga, Bung Iwan? Ya, jadi memang Islam itu kan memiliki konsep bahwa
ekonomi ini ya, ada yang merupakan ekonomi sebagai tujuan bisnis ya, dan itu dihalalkan dalam Islam. Misalkan apa namanya, orang punya pabrik minyak goreng, apakah boleh? Boleh. Orang punya perkebunan sawit, boleh? Boleh, seperti itu. Tapi juga ada ekonomi itu yang kemudian di dalam syariat ditujukan untuk pelayanan pada publik, meriayah publik. Dengan cara apa diantaranya? Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, bahkan sampai bisa terdistribusi ke rumah-rumah mereka. Istilahnya demikian. Artinya setiap orang itu mereka terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Bahkan negara memiliki kemudian kewajiban menjaminnya itu sampai kemudian dia memberikan, betul-betul memberikan, yang dalam konsep fikih disebut i'ta'ud daulah, pemberian dari negara kepada masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat itu mereka memang kesulitan mendapatkan sekarang misalnya minyak goreng ya, atau misalkan beras ya, maka negara ada kewajiban untuk kemudian memasok persediaan beras sebanyak-banyaknya agar bisa dibeli warga, bahkan sampai menjamin andai kata ada warga yang tidak mampu, itu diberikan kemudian tadi ya bantuan pangan secara free, secara cuma-cuma seperti itu. Jadi di dalam Islam ada memang kebolehan warga itu dia memiliki industri, berbisnis, mencari profit, nggak ada salah. Nah, tapi dalam bidang itu negara harus mengontrol. Jangan sampai terjadi yang namanya satu penimbunan barang, ihtikar dalam bahasa fikihnya. Ini yang kita bisa rasakan ya. Sekarang ini begitu harga dicabut, atau penuh itu. Berarti ada penimbunan di sini. Dan kenapa kok sampai kemudian nggak terdeteksi ya? Dan sampai nggak kemudian namanya dibongkar? Karena kalau ini kan berarti sudah jelas ini indikasi kuat ada yang menimbun, dan nggak mungkin yang menimbun itu ada warung-warung di kampung, warung-warung kelontong, itu nggak mungkin, itu pasti korporat. Nah dalam Islam ini haram hukumnya. Ya Nabi bersabda manitakara hatiun, orang yang menimbun itu berdosa, salah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa siapa yang menimbun makanan maka Allah timpakan kebangkrutan atau Allah timpakan penyakit lepra. Jadi ada ancaman keras dari Nabi SAW kepada orang-orang yang melakukan praktek ihtikar atau penimbunan. Yang kedua, ini negara juga harus mencegah praktek kartel, praktek monopoli, di mana kemudian pasar ditundukkan oleh korporat, apalagi sejumlah korporat yang mereka bisa yang menaik turunkan harga, mereka bisa mempermainkan harga. Nah, ini juga diingatkan oleh Nabi SAW ya. Nabi bersabda dalam satu hadis sahih insyaallah dikatakan bahwa man dakhala fi syai'in man min as'aril muslimina liyughilahu alaihim kana haqqan 'alallahi ayyudzifahu fi mu'zami minan nar yaumal qiyamah. Nabi bersabda, siapa saja yang berusaha mempengaruhi harga di tengah-tengah kaum muslimin agar kemudian naik harga itu melonjak, Nabi katakan ya kana haqqan lillah 'alallahi, maka merupakan kepantasan bagi Allah ayyudzifahu, menempatkan, mencampakkan orang itu ya di neraka pada hari kiamat. Jadi ada ancaman sangat keras. Jadi bukan cuma himbauan, tapi di dalam prakteknya negara harus kemudian turun ya mencegah praktek kartel. Jangan sampai negara tunduk pada korporat, jangan sampai negara kemudian negosiasi dengan korporat. Kalau ini korporat melanggar, maka jatuhkan sanksi, tegur, tutup aksesnya, berikan sanksi, misalnya nggak boleh dulu dia membuka usaha, karena sudah ketahuan misalkan membuka praktek kartel. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar itu menegur ya, ada seorang pedagang yang dia kemudian mempermainkan harga. Maka Umar kemudian mengatakan jual lah itu kan, jual satu saat sesuai dengan harga pasar. Kalau nggak mau silakan pergi cari daerah lain dan kemudian imporlah barang-barang dari sana seperti itu. Nah, jadi negara itu harus memberikan sanksi, menertibkan para pedagang, para produsen, ya korporat itu, jangan sampai mereka seenaknya aja kemudian memainkan harga. Dan kalau sampai negara tunduk, nah ini yang kita khawatirkan seperti sekarang, maka kartel itu mereka akan menemukan selalu modus. Jadi yang seperti sekarang ini, Bung Aziz, yang saya khawatirkan nanti dipakai lagi tuh untuk produk lain, entah itu gula, apa juga mungkin nanti daging, atau juga yang lain, nanti bisa mereka mainkan itu. Karena mereka tahu bahwa ternyata negara itu bisa ditundukkan dengan ancaman mereka seperti itu. Atau mungkin jangan-jangan memang ada pejabat negara yang hidup di circle kartel tersebut, yang mereka juga mendapatkan rente, mendapat keuntungan dari sana. Ya na'udzubillah min dzalik, itu merupakan kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah dari rakyat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Ajis.
Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat ada praktek monopoli ataupun oligopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, kira-kira solusi Islam di dalam mengatasi praktek monopoli dan oligopoli terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan setiap barang apapun yang bisa mendatangkan mudarat atau kerugian bagi orang-orang jika barang itu tidak ada di pasaran. Ini solusinya seperti apa, Bung Iwan? Bisa Ya, dijelaskan? yang pertama tadi ya, jadi dari awal negara harus kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat, para petani, nelayan, produsen-produsen kecil itu mereka harus digerakkan, diberikan bantuan agar ekonominya bergerak. Usaha mereka tuh ada seperti itu. Jadi tidak kemudian dikuasai oleh korporat, oleh perusahaan-perusahaan besar. Ada boleh, tapi jangan sampai kemudian mereka ini seenaknya mencaplok gitu kan, lalu memainkan harga dari para petani, dari lain dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, negara harus siap-siap untuk apa? Menghadapi para korporat itu. Dari awal harus kemudian diberikan ancaman, jangan sekali-kali memainkan harga, memainkan komoditi, dan kemudian mengendalikan pasar. Itu harus dari awal sudah diingatkan seperti itu. Jadi negara harus punya bukan bargaining, tapi memiliki law enforcement, pemberian hukum yang tegas ya. Karena kalau enggak nanti dikendalikan kartel. Lalu yang ketiga itu adalah kalaupun terjadi misalnya kelangkaan, maka negara datangi dulu para pemilik perusahaan ini, para korporat itu, cek gitu kan. Jangan-jangan mereka ini melakukan penimbunan atau mereka memilih mengimpor. Nah, ini kan fakta sekarang ini banyak pengusaha minyak sawit memilih mengimpor atau menjual ke Pertamina sebagai bahan biodiesel seperti itu. Ya harus cek itu kan. Kalau sampai mereka memilih impor daripada dalam negeri, negara ada kewajiban untuk menegur. Kenapa? Karena negara harus menghentikan yang namanya mudorot menimpa umat seperti itu. Nah, kalaupun apa namanya sudah dilakukan ternyata memang sebetulnya kondisi normal, tapi karena paceklik misalnya ya atau karena misalkan memang permintaan meningkat, maka negara harus kemudian mengimpor dari luar agar kemudian pasar dalam negeri itu bisa terpenuhi dengan kebutuhan masyarakat, terutama pangan seperti itu ya. Nah, kalau ini kebutuhan pokok seperti beras ya misalnya, minyak goreng termasuk ini juga begitu, maka negara harus berusaha untuk sekuat tenaga mengadakan barang-barang ini kalau bisa secara cuma-cuma agar warga bisa mengakses karena ini merupakan kebutuhan pokok, bukan sekedar barang itu ada tapi negara harus memastikan rakyat bisa mengakses, bisa mendapatkan barang-barang pokok demi kelangsungan hidup mereka. Nah, ini yang tidak ada dalam sistem kapitalisme, ini cuma ada dalam sistem Islam seperti itu, Bung Ajis. Ya, baik. Terakhir, Bung Iwan, ini kalau kita bicara terkait dengan pangan, terus kemudian sistem Islam, kira-kira bagaimanakah solusi Islam di dalam menumpas praktek kartel di dalamnya, yakni kong kali kong antara pengusaha dan juga produsen minyak kelapa sawit, atau bahkan mungkin dengan penguasa. Ini kira-kira seperti apa solusi tuntasnya? Ya, harus ada law enforcement ya, penegakan hukum yang tegas dari awal seperti itu. Dan basicnya harus iman. Jadi para pejabat negara itu harus diingatkan tentang amanah, diingatkan bahwa kalau mereka mengkhianati amanah itu merupakan dosa besar. Nabi SAW mengingatkan bahwa siapa yang Allah berikan kesempatan mengurus rakyat, wahwa ghosya, tapi dia menipu, dan ketika menipu dia mati, maka Allah haramkan surga bagi dia. Ini kan teguran keras di Nabi SAW. Nah, ini harus menjadi kemudian yang namanya mindset, cara berpikir mendasar bagi para pejabat negara. Jadi kemudian mereka nggak main-main ketika berhadapan dengan pengusaha, kartel, mereka tunjukkan sikap yang tegas karena mereka berpihak kepada Allah, kepada agama, dan kepada rakyat seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, ya. Mereka itu diangkat karena jabatan politik, menteri dan pejabat yang seperti itu banyak diangkat karena ada mereka menjadi sukarelawan dulu ketika kampanye, ada utang budi dari parpol, dari politisi, maka diangkatlah mereka sebagai kemudian pejabat negara. Lalu yang kedua, bahwasanya harus menjatuhkan sanksi yang keras kepada pengusaha yang mereka melakukan tadi praktek kartel, penimbunan barang ya, seperti itu. Kalau berulang-ulang bisa jadi nanti itu akan diberikan hukuman yang lebih berat lagi, bahkan bisa hukuman mati karena memang ini kategorinya sanksi yang bersifat takzir ya, tergantung pada keputusan hakim. Kalau sudah jelas berulang-ulang dan merugikan rakyat, nah ini bisa negara mengambil keputusan bisa dihukum mati para pelaku usaha seperti ini ya. Kemudian yang keempat itu adalah bahwa tadi ya negara harus kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga kemudian tidak bergantung pada korporat.
tidak bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang mereka itu nanti dikhawatirkan nanti berkong kali kong dan menjadikan kartel. Dan untuk para pejabat, nah, itu ada sanksi yang lebih keras lagi. Kalau terbukti mereka menerima riswah, ya, suap dari pengusaha seperti itu, dari kartel kayak begitu, ya itu nanti sita hartanya, ditasyir, diumumkan, dan bisa jatuhkan tambahan hukuman. Bisa hukuman sampai hukuman mati kalau mereka itu keterlaluan ya di dalam menyelewengkan jabatan dan kekuasaannya, Bung Ajis, begitu. Ya baik, Bung Iwan, Masya Allah ini penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan berbagai macam problematika kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya bisa segera teratasi dan tentunya dengan solusi Islam seperti itu. Terima kasih Bung Iwan Januar telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan Januar. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.